Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang yang terhormat Pak Igit Sabda selaku dosen mata kuliah analisis desain dan isi dan juga teman-teman sekalian yang menonton video ini. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 kelas B mata kuliah analisis desain dan isi akan mempresentasikan hasil dari proyek akhir kami tentang analisis mendalam website Cafetalog. Namun sebelum memulai presentasi, kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Nama saya Yuni Wulandari dengan nomor NPM 2211031158. Saya Meka Krisintia Putri dengan NPM 2211031002. Saya Valda Kalisa Salsabella dengan NPM 2211031102. Saya Niputuri Sakta Priscilia dengan NPM 2211031161. Bimbi Distirawan Maya Susanto, NPM 2251031031036. Nama saya Amara Katrinada Amri dengan NPM 2251031042. Latar belakang dari website yang kami buat, karena seiring dengan meningkatnya tren bekerja dari jarak jauh atau work from home dan belajar daring, banyak orang mencari tempat alternatif selain rumah untuk menjaga produktivitas mereka. Kafe yang menyediakan fasilitas internet cepat, suasana nyaman, serta lingkungan yang mendukung dapat menjadi pilihan ideal. Namun, seringkali sulit untuk menemukan kafe yang memenuhi semua kriteria ini tanpa adanya informasi yang terstruktur dan mudah diakses. Oleh karena itu, website ini bertujuan untuk mengisi kekosongan tersebut dengan menyediakan informasi yang akurat dan terkini mengenai berbagai kafe di Bandar Lampung. Analisis bisnis terdiri dari analisis kinerja, analisis informasi, analisis ekonomi, kontrol, efisiensi, dan layanan. Terkait kafe yang direkomendasikan. Sedangkan pada sistem yang akan dibuat memerlukan waktu yang cepat dalam menemukan kafe yang sekiranya sesuai dan memberikan jaminan keakuratan informasi terkait kafe yang telah direkomendasikan. Kedua, analisis information. Pada sistem sebelumnya, data terkait informasi kafe yang diperoleh seringkali tidak lengkap. Terkadang sistem sulit diakses secara cepat dan efisien, serta rentan terhadap ketidakakuratan dan keusangan. Sedangkan pada sistem yang akan dibuat, data terkait informasi kafe yang direkomendasikan akan tersaji secara lengkap. Website bisa diakses secara cepat dan efisien, serta informasi terjamin akurat dan berdasarkan informasi terbaru. Analisis ekonomi. Pada sistem yang sebelumnya, memakan biaya waktu yang lebih besar karena pengguna harus mengunjungi setiap kafe secara langsung untuk memastikan informasi yang diberikan akurat karena masalah data tentang rekomendasi kafe yang tidak update. Pada sistem yang akan dibuat, menghemat waktu dan biaya karena melalui website Cafetalog, pengguna bisa langsung mengunjungi kafe yang tertera tanpa perlu khawatir kafe yang dituju tidak sesuai dengan kebutuhan pengguna. Analisis kontrol. Pada sistem sebelumnya, sulitnya memastikan keakuratan dan konsistensi informasi yang diperoleh dari sistem lama terkait rekomendasi kafe yang bisa dikunjungi untuk mengerjakan tugas bagi pengguna. Lalu pada sistem yang akan dibuat, keakuratan tentang informasi terkait rekomendasi kafe yang dikunjungi untuk mengerjakan tugas bagi pengguna sudah terjamin akurat karena berdasarkan fakta yang ada. Lalu selanjutnya, analisis efisiensi. Pada sistem sebelumnya, pengguna perlu melakukan pencarian berulang atau menghabiskan waktu tambahan untuk memverifikasi keakuratan terkait informasi dari website tentang rekomendasi kafe yang mereka temukan. Lalu pada sistem yang akan dibuat, pengguna tidak perlu melakukan pencarian berulang atau membutuhkan waktu tambahan karena informasi yang disediakan pada sistem yang baru sudah akurat dan paling terbaru. Terakhir, analisis service. Pada sistem sebelumnya, website bisa saja gangguan atau downtime sehingga tidak bisa diakses oleh pengguna dan kesulitan dalam memastikan layanan informasi terkait rekomendasi kafe yang nyaman yang tersedia sudah pasti akurat atau tidak. Sedangkan pada sistem yang akan dibuat, website minim gangguan atau downtime sehingga pengguna bisa mengakses dimanapun dan kapanpun secara bebas dan sudah dipastikan layanan yang tersedia pada website adalah akurat. Baik, yang berikutnya adalah analisis SWOT. Analisis SWOT adalah analisis yang digunakan untuk mengetahui kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dari program atau sebuah usaha yang akan dibuat. Analisis SWOT juga akan digunakan untuk perencanaan, pengambilan keputusan, pengendalian, pemeliharaan, dan evaluasi yang perlu dilakukan untuk memaksimalkan kinerja. Berikut ini merupakan analisis SWOT yang pertama, yaitu strengths atau kekuatan. Kelengkapan informasi yang disediakan mengenai fasilitas, lokasi, dan rekomendasi kafe, kemudahan dalam mengakses website, data lebih akurat, menghemat waktu dan biaya transportasi, melampirkan foto dan video kafe, menyediakan rekomendasi kafe berdasarkan riwayat pencarian dan preferensi pengguna. Yang kedua yaitu weakness atau kelemahan, memerlukan biaya pengembangan dan pemeliharaan, dapat terjadi error, membutuhkan tenaga kerja untuk update data, memerlukan update data secara berkala agar informasi lebih efektif. Apabila informasi yang disediakan tidak akurat, dapat menimbulkan ketidakpercayaan pengguna dan tidak diimbangi dengan sistem keamanan yang kuat. Yang ketiga yaitu opportunity atau peluang. Peluang untuk bermitra dengan kafe, meningkatkan engagement kafe dengan menjadi media promosi secara tidak langsung, menjangkau banyak pengguna di seluruh Bandar Lampung, kebutuhan menggunakan website semakin meningkat karena tren mengerjakan tugas di kafe dan work from home, meningkatkan kenyamanan pengguna dalam mengerjakan tugas, dan pengembangan teknologi dapat membantu perkembangan website. Yang terakhir yaitu threat atau ancaman. Website sulit dijangkau apabila internet dan sinyal tidak memadai. Kemungkinan terjadi perubahan informasi dan fasilitas dari pihak kafe. Apabila kualitas layanan kafe tidak konsisten, maka dapat menyebabkan ketidakpuasan user. Munculnya program serupa yang lebih inovatif, potensi ekspektasi pengguna terhadap kafe tidak terpenuhi, dan kemungkinan kafe tidak menyetujui informasi mereka dibagikan di dalam web. Lalu selanjutnya ada strategi, strength, dan trait. Yang pertama ada dengan kelengkapan informasi yang disediakan mengenai fasilitas, lokasi, dan rekomendasi kafe, memanfaatkan fitur online pada website yang memungkinkan pengguna mengakses informasi kafe meskipun tanpa koneksi internet.
Yang kedua, mengimplementasikan protokol keamanan yang kuat dan enkripsi data untuk melindungi informasi pengguna serta menghindari potensi peretasan. Yang ketiga, menerapkan mekanisme update otomatis dan verifikasi rutin dari pihak kafe untuk memastikan informasi yang disajikan selalu terbaru. Dengan demikian, kelengkapan dan keakuratan informasi tetap terjaga. Dan yang terakhir, menyediakan platform bagi pengguna untuk memberikan ulasan dan rating kafe yang mereka kunjungi, sehingga calon pengguna mendapatkan gambaran yang lebih jelas dan realistis tentang kafe tersebut. Strategi Weakness Trade. Yang pertama, menginvestasikan sumber daya untuk meningkatkan keamanan website serta menggunakan enkripsi data, mengimplementasikan protokol keamanan yang ketat, dan melakukan audit keamanan secara rutin untuk mencegah pelanggaran data dan menjaga kepercayaan pengguna. Itu sesuai dengan W6 T4. Yang kedua, mengembangkan sistem otomatis untuk pembaruan data seperti API yang terhubung langsung dengan sistem informasi kafe untuk mendapatkan update real time, sesuai dengan W3 T2. Lalu yang ketiga, menggunakan teknologi open source untuk mengurangi biaya lisensi dan pengembangan. Selain itu, bisa mencari dana tambahan melalui sponsorship dari kafe atau iklan di website, sesuai atau terkait dengan W1 T5. Kemudian yang keempat, menerapkan sistem pemantauan dan pemeliharaan yang ketat untuk mendeteksi dan memperbaiki error dengan cepat. Selain itu, menyediakan opsi versi ringan dari website yang dapat diakses dengan koneksi internet yang lemah, sesuai dengan W2 T1. Yang kelima, menjalin kerjasama yang lebih erat dengan kafe untuk memastikan informasi yang disediakan akurat dan up to date. Kemudian mengimplementasikan fitur feedback dari pengguna untuk memperbaiki dan memverifikasi informasi yang ditampilkan. Itu terkait dengan W5 T3. Selanjutnya yang terakhir, melatih tenaga kerja untuk dapat bekerja lebih efisien dalam mengupdate data dan mengembangkan komunikasi yang baik dengan kafe untuk mendapatkan izin penggunaan informasi. Membuat tim khusus yang bertugas mengelola hubungan dengan kafe untuk memastikan data yang diambil selalu diperbarui dan disetujui. Itu sesuai dengan W3 T6. Selanjutnya ada strategi weakness opportunity. Yang pertama ada meningkatkan kemudahan pencarian dan filter untuk memudahkan pengguna mencari informasi yang dibutuhkan. Yang kedua, bekerja sama dengan para pemilik kafe untuk memverifikasi dan memperbarui informasi mereka dan mengembangkan sistem untuk menghapus informasi yang tidak akurat. Yang ketiga, memberikan informasi pengguna cara untuk memberikan feedback tentang rekomendasi yang mereka terima agar saat terjadinya error dapat dijadikan peluang untuk mengembangkan fitur yang baru dan lebih baik. Dan yang keempat, memberikan informasi yang jelas kepada pengguna tentang cara Cafetalog memverifikasi informasi dan menangani informasi yang tidak akurat. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Pada analisis IFAS terkait faktor strain didapat subtotal bobot sebesar 0,77 dan subtotal nilai skor sebesar 2,83. Untuk subfaktor weaknesses diperoleh subtotal bobot sebesar 0,23 dan subtotal nilai skor sebanyak 0,80. Sehingga ketika kedua subfaktor dijumlahkan akan memperoleh hasil total bobot sebesar 1 dan total nilai skor sebesar 3,63. Untuk keterangan lebih lanjut terkait detail perhitungan bisa dilihat secara seksama pada tabel yang sudah ditampilkan di layar. Untuk analisis EVAS terkait faktor opportunities diperoleh subtotal bobot sebesar 0,81 dan subtotal nilai skor sebesar 2,83. Sedangkan pada faktor treat diketahui subtotal bobotnya diperoleh sebesar 0,19 dan sub nilai skor sebanyak 0,86. Sehingga ketika dua faktor tersebut dijumlahkan dapat diperoleh angka sebesar 1 pada total bobot dan 3,69 pada total nilai skor. Angka-angka inilah yang dipakai untuk membuat diagram Cartesius SWOT yang dimana pada faktor strength diperoleh 2,83, weakness 0,8, opportunity 2,83, dan treat 0,86. Dengan begitu, dapat diketahui bahwa nilai selisih antara strength di atas nilai weakness adalah sebesar positif 2,03 dan nilai opportunity di bawah nilai treat yang mempunyai nilai selisih adalah sebesar positif 1,97. Yang berikutnya yaitu deskripsi use case diagram. Yang pertama adalah user, pelajar, dan mahasiswa. Pada mencari kafe, pelajar dan mahasiswa mencari kafe di kolom pencarian yang tersedia pada website, lalu pelajar dan mahasiswa dapat membandingkan berbagai pilihan kafe yang tersedia pada website dengan selera atau keinginan mereka. Include di sini yaitu mencari kafe di kolom pencarian dan membandingkan berbagai pilihan kafe. Kegiatan yang selanjutnya yaitu memilih kafe. Setelah mencari kafe, pelajar dan mahasiswa memilih kafe yang tersedia di dalam website. Yang terakhir yaitu mengunjungi kafe. Setelah memilih kafe, pelajar dan mahasiswa dapat mengunjungi kafe yang diinginkan. Apabila pelajar dan mahasiswa ingin memberikan ulasan, user dapat login terlebih dahulu dan memilih akun Google yang dimiliki masing-masing user. Extend di sini yaitu memberi ulasan yang opsional dan memerlukan login. Yang kedua ada pemilik kafe. Pemilik kafe memiliki akses untuk memberikan update tentang informasi kafe yang mereka sediakan di website supaya bisa menarik perhatian pelanggan baru untuk melihat informasi apa saja yang tersedia pada kafe tersebut. Informasi yang tersedia antara lain yang pertama update informasi kafe, yang kedua promosi, yang ketiga menanggapi ulasan, yang keempat promosi makanan dan minuman, yang kelima mengunggah foto dan deskripsi menu. Kesimpulan, berdasarkan analisis yang telah kelompok kami lakukan terkait sistem perangkat lunak pada website Cafetalog, dapat disimpulkan bahwa website ini berhasil memenuhi tujuannya untuk membantu pelajar, mahasiswa, dan masyarakat umum dalam mencari rekomendasi kafe yang cocok untuk mengerjakan tugas dan pekerjaan lainnya. Website ini menyediakan berbagai fitur yang inovatif seperti deskripsi menu, harga menu, ulasan pengunjung, foto-foto kafe, dan informasi tentang fasilitas yang tersedia di kafe tersebut.
Fitur-fitur ini sangat bermanfaat bagi pengguna dalam memilih kafe yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Sekian dari presentasi kami. Kurang lebihnya kami memohon maaf dan semoga teman-teman yang menonton mendapatkan pengetahuan baru terkait analisis mendalam pada sebuah sistem. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.